Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman 14. Qauluhu fabakal hasad wa azhara nafsahu 'alaiha wa taqarrabaha wa qala ya bunayyatu la taqul. Jadi saya ulangi dari fabaka. Kala dawu sapa rawi fabaka muka nangis sapa Al Hasanu Imam Hasan Al Basri wa adhara lan martelaaken sapa Hasan Basri nafsahu ing Hasan Basri alaiha ing ngatasé bintu wa taqarrabaha lan marki sapa Hasan Basri ing bintu wa qala lan ngucap sapa Hasan Basri ya bunayyatu he anak wadon ingsun. Ya bunayyatu he anak wadon. Ya bunayyatu he anak wadon la takuli ojo ucapaken sira. La takuli ojo ngucapaken sira hadhil asya'a ing ikilah pira-pira perkara. Walakin kuli lan tetapi ngucap sira wadon ngucap wajjahna ka ila kiblatin ila akhirih ing nyatane lafat wajjahna ka ngadepaken sapa ingsun ing sira ila kiblatin maring kiblat afabakita apa to tetep sira kadzalika hale kaya mengkono wajjahna am hawalta utawa mingu sapa sira ila ghairiha maring liyani kiblat. Ya abati he bapak ingsun kafanaka ngolesi sapa ingsun ing sira bi ahsanil akfani kelawan luwe baguse pira-pira ules. Afa bakiyat apa tetep apa akfan amnuzian utawa den copot apa akfan angka saking sira. Ya abati he bapak ingsun wadakna kan nyelehaken sapa ingsun ing sira fil qabri ing dalem kuburan wa anta hale utawi sira iku sahihul badani wutuh awake. Afa bakita apa tetep sira kadzalika hale kaya mengkono wadakna ka fil qabri. Am akalat utawa mangan ing sira apa adidanu pira-pira set. Wa kulilan ngucap sira wadon ya abati he bapak ingsun innal ulama asatuhuni pira-pira wong alim iku yakuluna ngucawu sapa ulama dawuh yusalul abdu anil iman ing do yusalu bakal den takoni sapa al abdu kaula anil iman saking iman. Faminhum muka iku setengah saking abdu man utai wong yujibu kang jawab sapa man. Waminhum lan iku setengah saking abdu man utai wong yuhramu kang den aling-alingi sapa man. Aanjab tah apa ton jawab sira anta tegese sira anil imani saking iman. Am hurimta utawa den aling-alingi sira minal jawabi saking jawab. Ya abate bapak ingsun innal ulama asatuhuni pira-pira wong alim iku yakuluna dawuk sapa ulama yuwassa'u den jembaraken apa al-qabru kuburan ala ba'din ing atase setengah abdu. Ayunda yakulan den gawe rupek apa kubru ala ba'dihim ing atase setengah abdu. Adaka apa ta rupek alaika ing atase sira au apa al-qabru kuburan am wasi'u ta jembar apa kubru. Ya abati bapak ingsun innal ulama asatuhni ulama iku yakuluna dawus sapa ulama yubaddalu dan ganti sapa ba'dum setengah abdu bi akfalin kelawan pira-pira ules minal jannati saking swarga wa ba'dum lan setengah dan ganti sapa setengah abdu bi akfalin kelawan pira-pira ules minan nari saking neraka. Aubdilat apa to den ganti apa akfan laka maring sira minan nari saking neraka am minal jannati utawa saking swarga. Ya abati bapak ingsun innal ulama asatuni ulama iku yakuluna dawus sapa ulama
Daw al-qabru raudhatun, al-qabru utai kuburan iku raudhatun pertamanan siji mirriyadil jannati kang setengah saking piro-piro pertamanani swarga. Wa banduhum lan au khufratun utawa luangan siji minan nirosi kang setengah saking piro-piro luangani neraka. Ya abati bapak ingsun innal ulama asatuni piro-piro wong alim iku yakuluna dawuh sapa ulama. Daw al-qabru yu'aniku ba'dahum kal walida ilahini ing daw al-qabru. Al-qabru utai kuburan iku yu'aniku ngrangkul apa qabru ba'dahum ing setengah abdu kal walidati hale kaya wong tua wadon. Asyafiqati kang banget ulase sapa walidah. Wayam qadulan sengit sapa al-qabru waya sibulan belebet apa ba'du apa qabru ba'dahum ing setengah abdu hatta takhtalita sehingga dadi campur apa adla'uhum pira-pira iga wekase abdu. Aana koka apa tong rangkul ing sira apa al-qabru kuburan am abghadaka utawa sengit apa kubru ing sira. Ya abate bapak ingsun innal ulama asatuhune pira-pira wong alim iku yakuluna dawuh sapa ulama daw kullu mawudi fil qabri ing daw kulluman utai saben-saben wong budi kang den seles sapa man fil qabri ing dalem kuburan iku yandibu geton sapa eman attaki utai wong kang takwa iku anau satune atuko iku lam yuksir orang ngakehaken sapa attaki al hasanati ing pira-pira wal asilan satune wong kang maksiat lima krono opo irtakabah ngelakoni maksiat irtakabah ngelakoni sapa amedu as-sayyiati ing pira-pira kaelan fanadim tamoko apa to getun fanadim tamoko getun sira anta tegese sira ala sayyiatika ing ngatasé pira-pira kaelean sira au am ala killati asanatika utawa ing ngatasé kidike pira-pira kebagusan. Ya abati he bapak ingsun kuntu ono sapa ingsun iku idana daituka ari kali undang-undang sapa ingsun ing sira ajab tani mokon jawab apa ton jawab sira ing ingsun apa to jawab ajab tani mokon jawab sira ing ingsun walama unadika lan suwe banget undang-undang sapa ingsun ing sira ala roksi koberika ing ngatasé dukure kuburan sira fakaifah muka hale kaya opo la asma'u ora krungu sapa ingsun sautaka ing swara sira. Ya abate bapak ingsun ghibta lungo sapa sira ghaibatan kalawan lungo temenan la talqa ikang ora tetemu sira ing ingsun ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Allahumma la tahrimna liqa'ahu yaumal kiamah. Indah Allahumma do Allah la tahrimna ampun ngalingi panjenengan ing kula ampun ngalingi panjenengan ing kula liqa'ahu ing tetemu bapak ingsun ing tetemu bapak ingsun yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Faqalat moko ngucap sapa binti ya Hasanu Imam Hasan wama utai opo suci-wici ku asanam bagusaken opo bagusaken opo ma ing barang tatanawah kang nangis sira ala abi ing ngatasé bapak ingsun ma ing barang tanawah kang nangis panjenengan ala abi ing ngatasé bapak ingsun
Wa malan utai opo, wa malan utai pasuci-uci iku asanam bagusaken opo ma ing barang wa atani kang mituturi sira ing ingsun wa nabbih nilan ngilingaken tuan ing ingsun anu watil awahirina saking turuni wong kang padha lali summa rojaat moko nuli bali sapa imro'ah bali sapa sama Al Hasan sertani Imam Hasan Basri bagian halin nangis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keterangannya saya ulangi dari Hukiya Anil Hasanil Basri innahu kana jalisan ala abdihi ila akhirih. Jadi pada dikisahkan oleh sahabat Imam Hasan Al-Basri. Jadi beliau berkata bahwa di saat beliau sedang duduk di depan rumahnya, di pintu rumahnya, tiba-tiba ada jenazah lewat dan di belakangnya banyak pengiringnya. Sedangkan di bawah mayat itu ada seorang anak perempuan yang sukanya mengadu ya, mengadu lah di sini ngadu kepada saya nggak mengadu kepada Allah, ini melapor kepada Allah qadar. Sedangkan dia itu tanpa pakai kerudung, dibuka baju sambil dibuka kerudung sambil nangis dan melihat ada mayat lewat. Imam Hasan itu berdiri dan mengikuti jenazah tersebut dan ikut sholat. Fakolat bintu ya Badr. Ini sahabat Imam Hasan itu mendengar anak perempuan itu mengatakan, ya abati lam yastaqbiluni yaumun mislu yaumi hadza fi umri. Ayah, saya tidak akan menghadapi hari seperti ini selama hidup saya. Hanya sahabat Imam Hasan dawuh bilang kepada orang-orang, jangan mengatakan seperti itu, tapi katakan lam yastaqbil li abiki mislu hada. Kamu tidak akan menghadapi hari seperti ini lagi. Setelah demikian akhirnya jenazah tersebut disolati. Imam Hasan ikut nyalati jenazahnya, kemudian kembali. Falamma Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan belajar, maaf karena ada gangguan barusan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya anak perempuan tadi falamma kanat minal ghadi wasal Hasan bil ghadawati wa tala'at Atisamsu wa jalasa ala bidari idh huwa ra'atil kalbin tatabki tadhhabu ila qabri abi. Jadi kemudian pada besok setelah dapat satu hari, Imam Hasan sholat pada pagi. Falamma kana minal ghadi wasal Hasan bil ghadawati wa tala'atis samsu. Jadi setelah dapat satu hari, Imam Hasan sholat. Setelah sholat duha, beliau itu keluar duduk ada di pintu. Setelah Imam Hasan habis sholat zuhur, setelah dapat kematian orang laki-laki tidak dapat satu hari, sehabis sholat duha, Imam Hasan duduk lagi ada di depan pintu, ada di pintu rumahnya. Beliau melihat anak perempuan mayit yang kemarin itu sedang menangis pergi ke kuburan ayahnya. Tujuannya untuk ziarah. Dengan sahabat, dengan Imam Hasan diikuti dari kejauhan. Siapa tahu menurut Imam Hasan, ya mungkin nanti anak perempuan itu akan
bicara pada saya dengan perkataan yang bermanfaat. Hanya sahabat Hasan itu, Imam Hasan menggigitnya dari belakang. Tapi setelah sampai di kuburan, sang anak itu, sahabat Imam Hasan bersembunyi sekiranya tidak kelihatan oleh anak perempuan tersebut. Dilihat, sahabat Imam Hasan itu melihat ada anak perempuan di kubur ayahnya itu sedang merangkul kubur batu nisan ayahnya sambil bicara, ya abadi kaifa bitta fi dzulmatil qabri wahidan bila sirajin wala mu'nisa. Jadi mengatakan, ayah, bagaimana keadaanmu di dalam kuburan-kuburan, kamu sendirian dalam kuburan-kuburan yang gelap tanpa adanya cahaya lampu, dan siapa yang akan menemani engkau, ayah? Ini semua pun jadi disebutkan, semua dikatakan siapa yang akan, tadi kemarin malam saya sampai kamu masih bersama saya, terus sekarang sampai dengan siapa? Semua memiliki kata-kata yang seperti itu. Artinya kata-kata selama anak perempuan itu merawat ayah, dibicarakan semua di dalam kuburnya. Kemarin saya yang menyelimuti sampean, tapi sekarang siapa? Ini semua pun kata-kata yang seperti itu. Masalah makanan disebutkan, masalah yang memasak disebutkan semuanya oleh anaknya. Nah, akhirnya setelah lama kelamaan Imam Hasan itu tidak tega melihat anaknya seperti itu. Sahabat Imam Hasan menangis, kemudian barulah memperlihatkan diri dan mendekat pada anak perempuan tersebut sambil bicara, sambil jauh memberi nasihat. Ya bunayyatu la taquli hadhil asya. Jadi kata Imam Hasan, nah, sampean jangan mengatakan seperti itu, tapi katakanlah seperti ini. Jadi kata-katanya anak perempuan tidak langsung itu salah, tidak. Tapi dengan Imam Hasan itu dikasih kata-kata yang baik. Sampean gini saja, bilang kepada ayahmu, wajjahnaka ila kiblatin afabakita kadzalik am hawalta ila ghairiha. Ayah, kemarin saya kamu hadapkan ke kiblat. Apakah sekarang kamu masih tetap menghadap kiblat atau kamu sudah berpaling dari kiblat? Ya abadi kafana kabi asanin akfan afabakita am nuzi'at angka. Ayah, kemarin kamu saya bungkus dengan kain kafan yang sangat bagus, yang lebih bagus. Apakah masih tetap kain kafanmu atau sudah terlepas darimu? Ya abati wada'naka fil qabri wa anta syahid badan abakita kadal am akalati didan. Ayah, ini pemberitahuan, jadi anaknya terus diberi kata-kata yang lebih bagus oleh Imam Hasan. Ayah, kemarin saya meletakkan sampean ada di dalam kuburan dalam keadaan tubuhmu masih sehat. Apakah masih tetap atau sudah dimakan oleh ulat? Wa quli ya abati innal ulama. Imam Hasan menambahkan kepada anak perempuan, bilanglah kepada ayahmu, ya abati innal ulama yaqul yus'alul abdu anil iman. Faminhum may yujibu wa minhum may yuhramu ajabtah am anta anil iman am hurrimta minal jawab. Anaknya bilang, ayah, para ulama mengatakan bahwa di dalam kuburan itu akan ditanya tentang iman, dan sebagian orang itu bisa menjawab dan sebagian lagi tidak bisa menjawab. Apakah engkau termasuk orang yang bisa menjawab atau yang tidak? Jadi kata-katanya lebih baik. Innal ulama yaquluna yus'alul abdu yaquluna yuwas'ul qabru am ba'dihim wa yudayyiqu ala ba'dim adhaqa alaikal qabru am wasi'ah. Ayah, ulama juga dawuh bahwa
kuburan, sebagian di dalam kuburan itu, sebagian orang itu dengan kuburannya itu bisa luas, dan ada yang kuburannya itu bisa sempit. Apakah engkau itu termasuk orang yang kuburannya itu menyempit atau tidak, atau justru dilebarkan? Ya abati innal ulama yaquluna yubaddalu ba'duhum bi akfani minal jannah wa ba'duhum bi akfani minan nar. Abuddilat laka minan nar am minal jannah. Ayah, ulama juga berdawuh bahwa kain kafan sebagian dari orang-orang yang meninggal dunia, sebagian dari orang-orang yang mati itu, kain kafannya diganti dari kain kafan surga, dan juga ada yang diganti dari kain kafan neraka. Apakah kamu itu diganti kain kafan dari neraka atau dari surga? Ya abati innal ulama yaqulun al-qabru rawdatun min riyadil jannah am hufratun minan niran. Ayah, ulama bilang kuburan itu adalah pertama, termasuk satu pertamanan dari surga, dan juga ada, dan bisa menjadi salah satu dari jurang neraka. Ya abati innal umma yaqul al-qabru yu'alliku ba'du kalwadidati asyafi wa yadu ba'dum yasmiyadum hatta tahtalita adalla'uhum a'annaka al-qabru am abahauta. Ayah, ulama da'dawu bahwa sebagian kuburan itu, sebagian orang ada yang dirangkul oleh kuburan, seperti seorang ibu yang seorang ibu yang belas kasihan kepada anaknya. Dan terkadang, dan ada sebagian kuburan itu membenci orang-orang tersebut dan mengikatnya, sehingga menghempitnya, sehingga tulang belulangnya itu hancur. Apakah engkau termasuk kuburan mengasihanimu atau membencimu, ayah? Ya abati innal ulama yaqulu kullu mawwud'a fil qabri yandimu at-taqiu annahu lam yuksir al-hasanat wal asli martakabah as-sayyi'at fanadimta anta ala sayyi'at am ala qillati hasanati. Ayah, ulama mengatakan bahwa setiap orang yang dimasukkan dalam kuburan, mesti orang itu akan menyesal. Sedangkan penyesalan orang-orang yang takwa, kenapa dia tidak memperbanyak amal kebaikan? Sedangkan orang yang maksiat, penyesalannya kenapa dia itu melakukan kejelekan? Ayah, engkau itu yang mana? Apakah engkau menyesal atas karena kelakuan jelekmu? Fanadim tak antara saya, ayah, apakah engkau menyesal atas amal-amal yang tidak baik, atau menyesal karena sedikitnya amal kebaikan? Ya abati kuntu idza nadaituka ajabatani wa talama unadika ala ra'si qabrika fa kaifa la asma'u sautaka ya abati tawaiba la talqai ila yaumil qiyamah. Allahumma la tahrimna liqa'ahu yaumal qiyamah. Ayah, saya itu sudah lama memanggilmu, tapi kamu tidak jawab. Saya manggil-manggil di batu nisanmu, saya tidak mendengar suaramu. Sudah lama ya abadi gibatawaidatan latal koi, kamu sudah pergi dari saya. Kami tidak akan bertemu dengan sampai hari kiamat. Allahumma la tahrimna liqa yaumal qiyamah. Ini akhirnya suruh berdoa lah. Jadi Imam Hasan orang yang baik, ketika melihat orang yang salah di dalam melakukan sesuatu itu, jangan lantas ditegur secara keras, jangan.
tapi ya diikuti alurnya dulu. Nah nanti baru diarahkan. Nah, seperti Imam Hasan di sini tadi kan mengeluhkan semua anak tersebut, tapi hanya dikasih tahu, tapi sama, cuma beda. Pada akhirnya apa kata dengan Imam Hasan? Suruh berdoa Allahumma la tahrimna. Jadi dengan kata-kata ya abati kuntu idza nadaituka ajabtani faqalamma unadika ala ra'si qabli fa kaifa la asma'u sautaka ya abadi ghibata wa yabatala talqa ila yaumil qiyamah. Hadis itu sudah artinya apa? Menyadarkan anak perempuan tersebut bahwa memang tidak akan bisa bertemunya besok di akhirat, dan suruh berdoa Allahumma la tahrimna liqa yaumal qiyamah, memohon kepada Allah agar supaya dia anaknya itu suruh berdoa. Hanya diajari berdoa oleh Imam Hasan. Nah setelah diajari barulah akhirnya anak perempuan itu sadar. Faqalat ya Hasan ma asana ma tanaha ala abi tanahata ala abi wa ma asana ma wa atani wa nabbah tani an naumil ghafilin. Sadar, berarti sadar, 100% sadar. Kemudian anak itu sadar, makanya anak perempuan bilang ma ahsan ya Hasan, ma ahsan, alangkah baik, bagusnya, alangkah baiknya cara engkau saya menagih pada ayah saya. Alangkah baiknya apa yang kamu nasihati pada saya. Kamu telah mengingatkan saya lupa sama dengan ini sadar. Jadi ini adalah sebagai contoh bahwa di dalam memberi arahan kepada seseorang yang memang salah itu jangan langsung, apalagi orangnya itu belum tahu apa-apa, melakukan ini salah ya. Namanya orang tidak tahu bagaimana. Nah, makanya caranya itu gimana? Langsung dikasih tahu sedikit demi sedikit. Kalau kita memberitahu dengan cara yang halus, sopan santun, dengan cara benar-benar punya rasa kasihan kepada anak tersebut, maka dengan sendirinya hatinya akan luluh. Tapi kalau ketika kita itu melihat anak yang berbuat macam-macam, buat kesalahan, sedang anak tidak tahu, sebenarnya memang tidak tahu anaknya itu. Seperti sudah anak ini tidak tahu kalau minum, sebenarnya sudah ya, secara mudahnya anak ini tidak tahu bahwa dengan cara misalnya sholat, anak itu tidak tahu cara wudhu bagaimana, yang penting wudhu sah atau tidaknya tidak tahu, yang penting wudhu sholat sudah. Nah ketika kita melihat, kita itu supaya mengajari, jangan anak kamu salah, tidak sah sholatnya kalau seperti itu. Kita tanya, kasih tahu, dekati anak itu dan pelajari. Jangan langsung kamu tidak, ya anaknya ya akhirnya, yang lebih tepatnya gini, ketika kita itu melihat orang cara sholat tidak tahu, memang orang tidak tahu kan banyak. Orang sholat, yang penting sholat, apakah sah sholatnya atau tidak, kita tidak tahu. Anak itu tidak tahu, hanya sholat, entah wudhunya sah atau tidak, yang penting wudhu. Ini gimana? Hanya sama mengatakan, kamu sholatnya kamu tidak diterima, kamu percuma sholat. Nah hanya anak kan bilang, nah daripada nggak terima, lebih baik saya nggak sholat. Hanya nggak sholat anaknya itu. Nah gimana caranya? Jadi anak itu dikasih tahu, dipelajari caranya, sampai harus sholat sama ini, sekalipun gelis caranya seperti ini. Terus sholat saya gimana ya, namanya tidak tahu, ini dipelajari. Jangan ya sampai tidak diterima sholatnya. Nah kita sendiri juga, kita akan tahu sholat itu yang penting kita pertama sah saja. Kita sholat sah itu berarti kan menggugurkan kewajiban kita.
Nah, perkara sholat yang diterima dan tidaknya nanti dulu. Sholat yang diterima adalah sholat yang ingat kepada Allah. Di dalam sholat, selama sholat tidak ada yang ingat, tidak ada yang diterima. Apakah orang yang ngerti hukum itu diterima teman? Ya tidak. Tidak. Nah, Sayyidina Ali itu termasuk sholat yang paling khusyuk. Pada suatu kita ingat kisahnya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Rasulullah itu pernah mengadakan lomba sholat. Siapa yang paling khusyuk akan diberi hadiah sajadah. Sholat para sahabat. Nah, paling khusyuk Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali tidak Sayyidina Ali jujur, ya Rasulullah, waktu sholat di dalam hati saya itu bicara, seandainya diberi sajadah yang seperti itu, ya sama ketika kadang-kala barang hilang nggak ketemu. Ketika dalam pada usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin ada mustaqbilal qiblatilain Allahu Akbar, ingat iya, kira. Jadi sekalipun kita itu sholat tidak ada yang ingat, kita tetap harus sholat. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah cara untuk memberi nasihat kepada orang. Apalagi orang yang asli tidak tahu masalah agama. Ya kita bagaimana caranya sekiranya anak itu bisa ngerti. Jangan justru anak itu mental. Artinya gimana? Yang asalnya sholat tapi dikarenakan dengan keadaan kita tegur ini dan itu tidak mau sholat. Justru kitalah yang berdosa besar akhirnya. Kenapa? Karena kita itu sudah memutus asakan anak tersebut dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan keterangan di sini adalah mengajari orang itu supaya dengan cara yang baik, menyadarkan orang itu sulit sekali. Harus penuh pengertian, penuh kehati-hatian dari kita. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Dan sekali lagi kami mohon maaf karena tadi ada gangguan sedikit. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.